Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan pelajari hukum Archimedes. Untuk memahami hukum Archimedes, kita bisa melakukan kajian eksperimen secara sederhana. Yang pertama, siapkan sebuah beban, neraca bekas, gelas ukur, dan air secukupnya. Yang kedua, masukkan air dalam gelas ukur dan catat volumenya, anggap sebagai V0. 3. Timbang beban dengan neraca bekas dan catat beratnya sebagai W1. 4. Beban yang masih tergantung di neraca bekas, masukkan dalam gelas ukur yang berisi air, catat volume air sebagai V1, dan berat beban dalam air sebagai W2. 5. Hitung perbedaan volume air dan berat beban. 6. Bagaimana kesimpulannya? Gaya ke atas, kita lihat pada gambar, sebuah beban akan mendapatkan gaya-gaya. Gaya ke atas sebagai FA, yang ke bawah adalah gaya berat sama dengan M kalikan G, atau beban mendapatkan gaya F2 ke atas dan F1 ke bawah. Maka dirumuskan WBF sama dengan W min FA. Sehingga FA sama dengan W min WBF. Atau FA sama dengan F2 min F1. F sama dengan rho kalikan P kalikan A, F sama dengan P kalikan A, jadi gaya ke atas dirumuskan sebagai rho dikalikan G kalikan V, benda yang tercelup dalam fluida. Dengan rho F sama dengan massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian VBF sama dengan volume benda yang tercelup dalam fluida, satuannya meter kubik, dan FA adalah gaya ke atas, satuannya Newton. Jadi dapat disimpulkan, suatu benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Contoh soal, sebatang aluminium digantung pada seutas kawat, kemudian seluruh aluminium dicelupkan ke dalam sebuah bejana berisi air. Massa aluminium 1 kg dan massa jenisnya 2,7 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Hitung besar tegangan kawat sebelum dan sesudah aluminium dicelupkan ke dalam air. Kita bisa menyelesaikannya dengan sebelum dicelupkan air, dengan uraian gaya-gaya seperti berikut. Sigma Fy sama dengan 0. T1 min Fg sama dengan 0. Jadi T1 sama dengan Mg. Kita masukkan angka-angkanya, sehingga didapatkan T1 sama dengan 10 Newton. Sesudah dicelupkan, kita lihat pada uraian gaya pada beban. Gaya ke atas ada T2 dan FA, gaya ke bawah ada gaya berat Mg. Dengan menggunakan sigma Fy sama dengan 0, maka didapatkan persamaan T2 sama dengan 10 min Fa. Volume aluminium sama dengan M per rho. Kita masukkan harganya. Fa sama dengan V rho kalikan G. Berarti volume aluminium dikalikan dengan rho fluida dikalikan dengan G. Sehingga didapatkan hasilnya
Fa sama dengan 3,7 Newton. Sehingga kita masukkan ke persamaan yang pertama tadi, T2 sama dengan 10 min Fa, sehingga T2 sama dengan 10 min 3,7, sama dengan 6,3 Newton. Sebuah benda dalam fluida akan mengalami 3 keadaan, mengapung, melayang, ataukah tenggelam. Yang pertama, mengapung. Kita perhatikan gambarnya, gaya-gaya yang ada. Karena bendanya seimbang, maka sigma Fy sama dengan 0, Fa min W sama dengan 0, jadi Fa sama dengan W. W sama dengan M kalikan G, berarti massa benda dikalikan dengan G. M sama dengan Rho kalikan V. Gaya ke atas sama dengan Rho fluida dikalikan volume benda yang tercelup dalam fluida dikalikan dengan G. Sehingga Rho sama dengan volume benda yang tercelup dalam fluida dibagi volume benda dikali dengan Rho fluida. Atau bisa diselesaikan dengan Rho benda sama dengan Rho benda yang tercelup, volume benda yang tercelup dalam fluida dibagi volume benda dikali dengan Rho fluida. V sama dengan A kalikan H, sehingga didapatkan Rho benda sama dengan H benda yang tercelup dalam fluida dibagi dengan H benda dikalikan dengan Rho fluida. Dengan Rho B sama dengan massa jenis benda, satuannya kilogram per meter kubik. Rho F sama dengan massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. Hb sama dengan tinggi benda, satuannya meter. Hbf adalah tinggi benda yang tercelup dalam fluida, satuannya meter. Jadi dalam pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengapung bila massa jenis rata-rata benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Syarat benda mengapung, Rho benda kurang dari Rho fluida.